kalau dari Kopi Nata sendiri itu aman ya buat orang jantungan gitu ya, diabetes, kemudian Ya, ibu hamil ya. menyusui aman juga, Pak Sulis. Insya Allah aman, karena gini, sebenarnya ibu hamil menyusui itu kan tetap boleh minum kopi, tapi dalam batasan Batasan tertentu, tertentu ya ya. kan? Nah itu, cuman kadang-kadang ada yang ketika hamil tuh ada kecenderungan yang tadinya suka kopi bisa minum kopi kok akhirnya nggak bisa gitu kan. Nah Oh. itu bisa sebagai alternatifnya bisa pakai kopi nata. Banyak kok testimoni yang sudah dari mereka langsung gitu. Semua testimoni kami itu real testimoni gitu. Boleh dicek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mau minum kopi, pastinya Anda akan mencari kopi dengan cita rasa yang nikmat. Tapi tahukah Anda, tidak semua kopi baik untuk kesehatan kita, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan dan jika Anda memiliki kondisi yang rawan terhadap kopi. Simak bincang-bincang saya dengan owner salah satu perusahaan kopi yang katanya produknya enak tapi tetap aman untuk dikonsumsi. Siapa tahu Anda yang sebelumnya tidak bisa minum kopi, nah ini ada solusinya. Atau mungkin Anda yang ingin usaha di bidang kopi, ini adalah salah satu bahannya. Oke? Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Oke. Assalamualaikum, Mbak Sulis. Waalaikumsalam, Mas Anggit. Iya, gimana kabarnya Mbak Sulis? Sehat-sehat? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Mas Anggit gimana? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, Mbak. Jadi ini Mbak Sulis. Mbak Sulis ini ownernya dari ini ya, Kopi Nata ya, Mbak Sulis ya. Iya, betul, Iya. betul. Itu owner tunggal atau gimana, Mbak, di Kopi Nata, Mbak? Iya, saya hanya sendiri. Jadi memang kita bicara tentang ini dulu ya, historinya ya, Baik, gitu. Mbak. Biar semuanya tahu kan ini kenapa sampai ada Kopi Nata dan lain-lain gitu kan, nah, gitu. Iya. Jadi awalnya usaha ini sebenarnya udah dari tahun 70-an. Itu waktu itu yang pegang kan kakek. Cuman belum kayak sekarang nih. Sekarang kan lagi banyak marak kan kayak UKM, usaha kecil menengah dan lain-lain. Zaman dulu kan belum ada gitu. Karena memang kakek itu tidak memang sengaja saya usaha kopi itu enggak sebenarnya gitu loh. Karena saat itu kakek itu petani kopi. Jadi ada kebun, terus tanam juga beberapa di halaman rumah gitu. Terus sambil ngajar waktu itu. Waktu itu masih zaman apa ya, masih zaman perang pokoknya gitu. Cuman waktu itu kakek sudah mulai ngajar di SR gitu kan. Nah, setiap kali selesai ngajar, beliau berkebun gitu, mengurusi kebun kopinya gitu, yang memang lokasinya itu tidak satu rumah gitu kan. Artinya Iya. lokasi kebun dengan rumah itu agak jauh gitu. Nah, setiap kali panen di sela-sela kesibukan mengajar waktu itu panen kan, terus diolah sendiri, lalu dijual ke pasar, dijual ke tengkulak. Sebenarnya masih model-model kayak gitu zaman dulu, belum benar-benar ini nih harus ada standarisasi apa macam-macam, belum ada gitu. Karena Masih waktu itu masih tradisional tahun ya? masih full tradisional gitu. Nah, setelah itu anak-anaknya nggak ada yang mau nerusin gitu. Karena kan anak-anaknya semuanya jadi karyawan. Mereka mikirnya kan jadi petani kopi, jadi pedagang kopi itu saat itu kopi belum booming loh Mas Anggit gitu kan. Oh, iya, iya, iya. Kopi itu masih orang itu masih ya kalau deket sama yang jual kopi dia baru minum. Kalau nggak ada kopi di deket situ belum booming kayak sekarang, banyak cafe shop, banyak apa kan gitu. Betul, Dulu kan betul. enggak. Jadi anak-anaknya mikirnya itu, aduh income-nya nggak secure nih, tiap bulan nggak dapat duit nih gitu kan. Nah itu, Iya. nah saya sendiri waktu itu juga masih bekerja. Saya jatuhnya cucu. Saya masih bekerja waktu itu di salah satu bank BUMN kan gitu. Terus habis itu saya resign tahun 2016, saya mulai mendalami apa yang diolah oleh eyang saya atau oleh kakek saya gitu. Nah, sedangkan kopi nata sendiri itu sebenarnya kopi Noto. Noto itu nama keluarga gitu. Jadi Oh, iya,
Jadi di bahasa Indonesia kan tulisannya nata. Nata. Jadi kopi nata, sebenarnya kan noto atmojo gitu kan. Iya. Nah, jadi Kalau orang Jawa kopi noto ya, Mbak ya. noto. Kalau orang Jawa kopi noto, orang Iya. Indonesia jadi kopi nata biar gampang diingat kan Iya, gitu. iya. Setelah itu saya mulai riset, mulai coba lihat cara pengolahan yang itu kayak apa sih kan gitu kan. Karena selama ini kan ternyata banyak juga yang cocok sama kopi ini, termasuk yang punya asam lambung dan lain-lain, terus jantung, itu masih bisa mengkonsumsi kopi. Kami mulai kembangkan itu tahun 2017. 2017 itu kita mulai jualan kopi. Cuman saat itu saya belum paham nih UKM apa dan lain-lain. Udah pokoknya nerusin aja lah ini kayak gitu kan. Nah itu Ya. ceritanya dari situ gitu. Akhirnya saya sama suami juga resign nih dari pekerjaan. Akhirnya kita menekuni bisnis Fokus sampai di sini. sekarang. Gitu ceritanya. Ya, Oke, gitu oke. Mas Anggit. Luar biasa ya. Jadi memang apa namanya dari keluarga dulu, terus kemudian Mbak Sulis yang ini ya, yang fokus untuk nerusinnya ya. Iya, Iya, betul. iya. Oke, ya ini mungkin kopi dekaf ya mungkin sebagian orang mungkin ada yang tahu, tapi mungkin sebagian yang lainnya mungkin masih belum begitu paham gitu ya, Mbak Sulis. Nah sebenarnya kopi dekaf ini apa sih, Mbak Sulis? Ya, kopi decaf itu berasal dari kata decaffeinated sebenarnya. Atau kalau di luar sana sudah punya kecenderungan ini zero kafein, gitu kan? Atau tanpa kafein, gitu. Cuman memang yang beredar selama ini itu masih memakai solvent. Solvent itu adalah zat pengurang kafein. Jadi kopi decaf versinya kopi nata itu sebenarnya adalah low kafein kopi. Jadi tetap ada kafeinnya, hanya saja di kadar tertentu gitu. Jadi karena kami tidak memakai solvent, itu tidak mungkin zero. Jadi kafeinnya nggak mungkin nol, tetap masih ada kafeinnya, hanya saja di batas tertentu, kayak gitu Mas. Itu. Jadi berangkat dari sana. Nah, solvent itu apa kan gitu? Itu zat pengurang kafein yang biasanya itu ada yang chemical, ada yang non chemical kan gitu. Kalau yang chemical tuh kayak metil gitu kan dan lain-lain. Sedangkan kalau yang non chemical itu biasanya kayak etil atau sugar cane istilahnya. Lalu ada lagi karbon. Kalau di Jogja kan ada kayak kopi jos gitu kan. Kopi jos itu kopi yang dimasukin arang, pernah kan? Arang. Iya, itu pernah, di Jogja terkenal banget nih. Iya, betul. Kopi yang dimasukin arang. Makanya rata-rata kalau minum kopi ini nyaman di lambung. Cuman kami nggak pakai itu juga gitu loh. Jadi kami benar-benar solvent free. Kami tidak memakai zat-zat itu semua. Jadi yang kami pakai itu adalah mulai dari awal itu pemilihan biji kopinya dulu. Karena tidak semua kopi itu bisa direndahkan kafeinnya dengan cara kami. Gitu. Jadi kita riset waktu itu, kita coba beberapa origin kan gitu. Ternyata hanya ada beberapa origin saja yang bisa masuk di kriteria kami. Kemudian ada pengolahan lanjutan, di mana itu kami lakukan di samping dari petani, itu juga ada pengolahan lanjutan, itu di tempat kami sendiri. Itu mulai dari pencuciannya, penjemurannya, terus treatment-treatment lanjutannya, sampai dengan nge-pack atau packaging ada di sini, gitu Mas. Oke. Ya. Iya. Jadi ini kalau kopi decaf ini kalau dari kopi nata sendiri itu aman ya buat apa namanya orang jantungan gitu ya, diabetes, kemudian ibu hamil menyusui aman juga, Pak Sulis. Insya Allah aman, karena gini, sebenarnya ibu hamil menyusui itu kan tetap boleh minum kopi, tapi dalam batasan tertentu, ya kan? Nah itu, cuman kadang-kadang ada yang ketika hamil tuh ada kecenderungan yang tadinya suka kopi bisa minum kopi kok akhirnya nggak bisa gitu kan? Nah itu bisa sebagai alternatifnya bisa pakai kopi nata. Banyak kok testimoni yang sudah dari mereka langsung gitu. Semua testimoni kami itu real testimoni gitu, boleh dicek. Gitu. Ya. Orang yang GERD juga boleh, Mbak Sulis. Orang GERD yang asam lambung gitu bisa? Boleh, bisa. Kebetulan kan kopi decaf kami ini juga sudah ada sertifikasinya. Artinya bukan decaf-decafan ya, atau
asal ngomong ini decaf loh, ini low kafein loh. Kita nggak asal ngomong kayak gitu. Kami ada sertifikasinya. Untuk Robusta kita ada sertifikasinya, Arabica juga sudah ada sertifikasinya, gitu. Jadi ketika kami bicara ini low kafein, kami juga ada bukti otentiknya atau bukti risetnya. Ini loh berupa sertifikasi, gitu Mas Anggit. Oke, lengkap ya. Iya. 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 Oke, nah ini kalau di pasaran ini Mbak Sulis, di pasaran ini kan di Indonesia ini ada berapa macam kopi ya? Yang saya tahu itu kayaknya ada yang namanya kopi Ili itu decaffeinated, kemudian ada Colombia Iya. juga. Nah, di Indonesia ini Iya. menurut pengetahuan Mbak Sulis ada berapa jenis kopi decaf ya? Iya, ini kita boleh sebut merek ya? Boleh, nggak apa-apa ya. Oke, iya. Karena sudah diizinkan untuk sebut merek, oke, di Indonesia ini ada Ili Decaf ada, terus Nescafe Gold Decaf itu juga ada juga Sanka, lalu ada juga Dolce Gusto gitu. Itu kebetulan beberapa masih impor memang, kan gitu. Nah, ya, ada juga produsen kopi decaf di Indonesia, ada. Cuman dia masih pakai kopi impor juga ada. Terus ada juga yang sudah pakai kopi lokal Indonesia, tapi kalau tidak salah itu masih pakai solvent gitu. Nah, kalau kami kami berusaha untuk tidak memakai solvent atau solvent free gitu. Oke. Iya. Iya. Kalau di pasaran market share udah berapa besar, Mbak Sulis? Karena kopi itu kan tidak semua kalangan menikmati ya, hanya beberapa orang aja yang suka kopi. Kadang ketika kita pameran juga kita kasih tester, biasanya mereka enggak, saya nggak minum kopi gitu kan. Tapi begitu kita kasih edukasi, ini berbeda, ini tidak apa-apa untuk lambung Anda kan gitu. Akhirnya dia oke, saya minum. Saya selalu ngomong kan, tidak harus beli. Silahkan dicoba dulu, nanti ditinggal jalan-jalan. Kalau memang nanti boleh kembali lagi ke sini, atau mungkin next time beli, silahkan. Kami tidak memaksa untuk beli di tempat, kan gitu. Biasanya mereka yang tidak mau minum kopi, nyoba, akhirnya tinggal jalan-jalan, cocok, balik lagi. Mbak, aku mau dong, Mbak. Ternyata memang lambungku nggak ada masalah nih. Lambungku tetap nyaman aja, jantung nggak deg-degan gitu. Nah, kalau bicara tentang market share, itu memang belum banyak. Ya, belum banyak karena pemasaran kami sendiri, kami juga sebenarnya Mas, sebelum pandemi ini kami lebih banyak pemasaran offline gitu. Online-nya sedikit lah gitu karena kami kan ada lewat beberapa reseller dan distributor gitu. Cuman selama pandemi ini itu kan ada PSBB dan lain-lain. Jadi banyak toko yang tutup. Mau tidak mau, akhirnya kami harus mau berubah. Kami harus belajar untuk jualan online itu kayak apa. Kalau tetap pengen gitu loh, kita bisa jalan dengan baik nih penjualan, kayak gitu. Itu Mas. Jadi kalau untuk market share memang belum banyak. Dan memang belum banyak yang mengenal produk kami. Kalau ditanya market share-nya berapa, kita belum bisa kasih angka pastinya berapa persennya gitu. Mudah-mudahan makin lama makin membesar ya. Amin, mudah-mudahan. Iya. Kalau jenisnya sendiri ada berapa jenis Mbak Sulis untuk kopi nata ini? Kita ada Robusta, kita ada Arabica, kita ada yang blend juga. Blend ini mix ya antara Robusta dan Arabica gitu. Kemudian kemarin ada juga yang nanya Mas, gini, Mbak bisa disebutin nggak gitu kan? Ini originnya mana gitu? Saya bilang, mohon maaf, kami bukan tidak mau bilang ini originnya mana, karena tolong gitu loh, biaya riset kami itu juga tidak sedikit kan gitu. Ketika kami harus membuka semuanya gitu kan, itu juga otomatis tahu sendirilah, setiap usaha itu kan pasti ada rahasia dapurnya kan gitu kan. Betul. Dan ada beberapa kopi kami memang kayak untuk Arabica dan Robusta ini kita blend dari beberapa origin. Jadi tidak single origin, ada juga yang seperti itu, tapi ada juga yang single origin kayak gitu. Bahkan beberapa partner atau beberapa kafe itu apa ya istilahnya kayak orang Jawa bilang dandake gitu kan, atau bikinin ke kita. Jadi dia bawa originnya biar dia kafe itu kan butuh
mengatakan ini origin dari mana gitu kan. Nah itu dia bawa bin sendiri gitu, bawa bin sendiri terus dibuat di tempat kami gitu. Lalu nanti mereka hanya bayar biaya untuk di cave-nya aja kayak gitu. Itu ada beberapa. Iya. Kayak maklun gitu ya. Beberapa kafe sudah. Betul. Cuman kalau maklun itu kan biasanya mereka pakai merek mereka sendiri kan gitu dan lain-lain. Kalau ini kan dia cuman bikin proses produksinya aja di tempat kami kayak gitu. Bahkan itu kafe gede juga ada yang bikinnya di tempat kami gitu. Oke. Iya. Kalau nggak salah jenisnya ada kayak apa nama-nama wayang gitu ya, Mbak Sulis ya. Betul, iya. Kami ada Semar Gold, Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Itu untuk Arabica. Untuk Robusta, kami ada Dewi Sri, Dewi Sinta, kemudian Sri Kandi. Itu. Terus, kenapa kami memakai nama-nama ini? Karena memang saya kan dari kecil itu kan selalu diajak sama kakek kan. Buat ke kebun, buat apa, sering diceritain macam-macam gitu. Kemudian kakek tuh kayaknya udah paham nih kalau besok nggak akan ada yang nerusin usahanya gitu. Makanya yang diajak saya nggak ngerti nih kenapa kok yang diajak kok saya gitu kan. Kemudian beliau cerita, nanti kalau kamu punya kesempatan untuk meneruskan usaha ini, kamu pakai nama wayang ya. Kenapa? Karena wayang ini mewakili semua karakter manusia di bumi ini. Itu sudah terwakili oleh wayang-wayang ini gitu. Jadi istilahnya ada pendidikan moral di setiap kemasan kopi kami gitu. Itu Mas Anggit. Jadi contohnya kayak Petruk. Kenapa sih Petruk itu tinggi kan gitu kan? Karena apa? Setiap kali kita mau melangkah itu kita harus berpikir panjang. Seperti itu sebenarnya. Terus ada lagi kayak Gareng kan. Gareng itu kan tangannya ceko kan, dia kayak apa tangannya tuh nggak normal gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya jangan suka mengambil hak milik orang lain yang itu bukan hak kamu. Sebenarnya kayak gitu, Mas. Nah, itu. Ya, terus di Kopinata sendiri kami imbangi dengan jadi kami kadang-kadang karena ini pandemi aja. Sebelum pandemi kami rutin memberikan edukasi parenting ke sekolah-sekolah, kayak sekolah-sekolah di wilayah pesisir Jogja. Itu untuk TK, playgroup, itu yang mereka istilahnya tidak mampu dalam tanda kutip untuk bayar psikolog atau mengadakan parenting. Kami berikan parenting gratis. Kami bekerja sama dengan beberapa psikolog yang ada di Jogja untuk memberikan pendidikan parenting ini kepada beberapa sekolah di daerah pesisir. Gitu Mas Anggit. Jadi memang kami tidak hanya tidak hanya di packaging aja tentang pendidikan moral ini, tapi kami juga turun langsung ke lapangan secara reguler itu untuk memberikan pendidikan parenting. Kadang untuk mengingatkan ke orang tua gitu loh. Ini loh, kita punya titipan. Bagaimana caranya untuk menghandle anak-anak ini dengan baik. Seperti itu. Itu kayak CSR-nya gitu ya, Mbak Sulis ya? Ya, cuman kalau dibilang CSR belum, karena kami belum besar. Insya Allah, OTW lah. OTW, iya. Amin. Baru berusaha untuk besar. Iya, amin. Iyalah kan baru seumur jagung, Mas Anggit. Baru tahun 2017 ya kita berdiri gitu. Iya sih, benar ya. Gitu. Iya. Kalau tesnya sendiri gimana nih, Mbak Sulis, untuk kopi decaf ini? Apakah berbeda dengan kopi yang lain? Pasti berbeda lah ya dengan kopi-kopi yang bukan decaf ya. Cuman kan pasti punya keunggulan tersendiri atau apa? Mungkin Mbak Sulis bisa menjelaskan tesnya untuk kopi nata ini gitu. Iya. Jadi ini menurut para pelanggan kami ya. Nanti kalau menurut kita sendiri nanti gimana kan gitu. Dari review para pelanggan itu, kopi kami tidak berbeda dengan kopi reguler pada umumnya. Itu. Ya, cuman memang ada perbedaan dengan kopi decaf yang lain. Punya kami taste kopinya masih terasa sekali gitu loh. Dan itu kami nggak pakai esen, kami nggak pakai flavor. Artinya apa? Itu memang rasa asli dari si kopi gitu. Contohnya kayak Petruk. Petruk ini punya kecenderungan taste-nya itu
agak ada rasa kayak rasa nanasnya, tropical fruit kayak nanas gitu kan. Terus bagong itu tropical fruit kayak nangka gitu. Tapi itu bukan kami kasih esen, Mas. Memang rasa asli kopinya seperti itu. Kan kita tahu sendiri kopi itu biasanya tesnya itu mengikuti rasa di mana dia ditanam atau ekosistem setempat kan. Misal nih, di dekat dia ada tumpang sarinya. Di sela-sela tanaman kopinya itu kadang ada ditanam nanas atau apa. Nah, ini akan masuk ke tes si kopi gitu loh. Jadi bukan karena kita tambahin perasa nanas, enggak gitu. Kadang ada yang salah paham, oh ini ada esennya nih. Oh enggak. Kami jamin 100% kami enggak pernah pakai esen. Dan untuk rasa kopinya, tidak ada perbedaan yang mencolok. Artinya biasanya kalau kopi decaf itu kan agak flat gitu kan. Kalau di kita enggak. Kita masih tetap ada rasanya gitu. Makanya kalau untuk bikinnya ikuti anjuran yang ada di box-nya. Di box kita kan ada tuh. Saran penyajiannya ada ya? Saran penyajian, iya betul. Ya. Itu Mas Anggit. Oke, ya. Menarik sih ya. Iya. Oke, kemudian ini untuk sistem pemasarannya gimana, Bu Zulis? Jadi apa namanya? Ya, apakah B2B ya kan? Karena kan kalau biasanya tahu saya kalau pabrik itu kan B2B ya. Nah, ini apakah B2C, B2B atau bagaimana nih? Kami ada 2 macam, B2B, B2C juga gitu. Jadi B2B-nya kami lebih ke distributor atau langsung ke retail store kayak hypermart dan beberapa modern store. Kemudian kalau untuk B2C-nya kami biasanya via online gitu, via online atau mereka yang datang langsung ke sini. Itu Mas. Itu B2C-nya kami. Gitu. Ya. Kalau via online itu ke apa namanya? Distributor atau marketplace atau gimana? Jadi kalau misalnya nih ada penonton yang pengen apa namanya beli gitu ya, tertarik, wah ini kayaknya nih baru nih, bagus nih buat saya nih. Nah gitu cara belinya gimana, Mbak Sulis? Ya, itu bisa diakses via Tokopedia. Kami ada marketplace Tokopedia di tokopedia.com/Kopinata. Atau kalau langsung cari di Tokopedia-nya, nama toko kami Kopi Decaf Nata. Decaf-nya pakai DECAF ya, Decaf Nata. Itu toko kami langsung ya. Atau langsung lewat WA juga bisa Mas, gitu. Karena kalau di Tokopedia kadang-kadang ada keterbatasan untuk free ongkir kan. Kami ada pembelian via offline yang itu juga ada free ongkir gitu kan. Untuk wilayah tertentu gitu tanpa ada minimal order. Itu ada Mas. Bisa via WA. Ya, kalau via WA bisa diakses di 083 ya 83 9 5555, jadi 5-nya 4 kali 85. Ya. Itu bisa. Nanti ada beberapa program dari kita gitu. Itu di Jakarta bisa kalau pesan yang pakai WA? Bisa banget. Bahkan kemarin beberapa instansi pesan juga lewat WA gitu. Karena memang ada beberapa free ongkir di daerah tertentu kan gitu. Ini kalau apa namanya bisa, pabriknya itu bisa ya, Kalau pabriknya itu di Jogja ya, di Jogjanya di mana ya, Bu Sulis? Iya, kami di wilayah Bangunjiwo. Di Google Map ada. Kalau mau lihat di Google Map itu ada di pabrik Kopinata. Itu nanti ada alamat lengkapnya. Kami di Desa Lemah Dadi, RT 1, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul. Gitu. Silahkan kalau mau beli langsung bisa langsung ke sini ya. Baik ya. Oke, jadi ini banyak sekali informasi yang kita dapatkan ini Mbak Sulis ini ya. Jadi kita mungkin bisa nambah wawasan juga. Mungkin ada teman-teman yang mau buka usaha ya kan, mau memperdagangkan kopi nata ini, kopi decaf ini. Kemudian juga mungkin bisa ya kalau misalnya nih dibuat dulu gitu ya di apa namanya dibuat minuman yang jadi kemudian dijual juga bisa ya. Bisa. Ada beberapa yang sudah kerjasama dengan kami juga. Kayak brand, boleh disebutin ya? Ada salah satu brand itu Kopi Baik, itu juga kerjasama dengan kami gitu.
kami boleh sebut karena memang beliau mengizinkan untuk disebut gitu kan. Yap. Jadi terus ada juga beberapa Mas, tapi tidak bisa kami sebutkan. Ya. Gitu. Ya. Itu Nggak juga apa-apa. ada di Jakarta, ada di beberapa wilayah. Iya. Cuman kalau yang kopi baik ini kami boleh sebutkan. Boleh sebutkan, Jadi ya. monggo silahkan gitu. Ya. Itu yang langsung RTE, ready to eat-nya gitu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Oke. Iya. Ya, baik, Mbak Sulis. Ini Ya. terima kasih waktunya, Iya. ya, memberikan pencerahan ke Sama-sama. kita ini, Mbak Sulis. Ya, ya, sukses Iya, selalu, iya Mbak Mas Sulis, Anggit. dengan kopi natanya ya. Iya, Ya, ya terima amin. kasih. Terima kasih Mas Ya, Anggit juga sukses selalu. Sehat terus ya Mas. sehat Semoga terus ya. berkah gitu. Amin, sama-sama Mbak. Gitu. Ya, oke Ya. Mbak Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.